dari kelompok 2 sekolah dari Semangsa. Jadi di sini kita sedang membuat konten untuk sebuah tugas dari Prakarya. Jadi sekarang kita lagi sama Ibu Eha, pengelola dari Curug Cipetei. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Bisa kenalin dulu. Oke, terima kasih mungkin teman-teman udah main ke sini ke Cipetei ya, Wilujeng Somping atau disebut juga selamat datang di sini. Perkenalan mungkin nama saya, nama lengkap Siti Julaiha. Untuk di Curug Cipetei saya sebagai atau selaku dari pemandu atau guiding. Kalau untuk di organisasi inti saya sebagai sekretaris Dekoperasi Agung Lestari. Oke. Langsung aja ya, pertanyaan pertama. Waktu buat ini tuh gimana sih awalnya waktu Ibu kepikiran buat Curug Cipetei ini, wisata ini? Oke, mungkin sebelum saya menjawab mungkin kasih gambaran dulu Curug Cipetei ya. Curug Cipetei itu di mana? Mungkin ya. Potensinya apa? Mungkin itu ya. Jadi Curug Cipetei ini lokasinya berada di Blok Dukuh Pasir, Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Untuk areanya sendiri kami mengelola di area kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dengan lokasi ketinggian sekitar 700 sampai 800 mdpl dengan luas area sekitar 12 hektar. Nah, mungkin sedikit mengulas tentang potensi yang ada di sini. Selain hanya Curug Cipetei aja atau curugnya aja, ada beberapa potensi juga pendukungnya. Kayak ada wisata hikingnya, wisata batunya juga ada, terus yang spot-spot selfie juga yang hits juga kita punya juga, kita berbagai macam paket makan juga di sini juga kita menyediakan. Seperti itu gambarannya. Terus yang tadi menyambung apa sih inspirasinya bisa tercetus seperti itu, kok bisa jadi Cipetei gitu kan ya. Asal mulanya memang area ini kan area perhutani dulu ya. Jadi mungkin bisa dilihat area sini banyak pohon pinus yang memang diambil getahnya zaman perhutani. Setelah zaman perhutani beralih fungsi di 2004 itu dari perhutani ke Taman Nasional. Nah, di sekitar tahun 2009 sampai 2010 masyarakat dibina di sini. Nah, dibina untuk mengelola potensi yang ada di kawasan Taman Nasional. Jadi pemanfaatan gitu, yang dulunya perambah, masyarakat sini menjadi pemanfaat tapi tetap menjaga konservasinya. Seperti itu. Kita di tahun 2010-an. Jadi pertama perintisan 2010. Jadi Curug Cipetei ini menjadi salah satu wisata pelopor, wisata berbasis masyarakat yang swadaya. Jadi swadaya semuanya, pembangunan di sini masyarakat semua yang bangun, gitu. Sebagian besar masyarakat yang bangun seperti itu. Jadi bagian ini di kota. Apa nanti dikat aja ya? Biar enggak. Terus waktu buat si tempat wisata ini pernah ada kesulitan nggak sih sama kayak pas ngebangunnya gitu teh? Oke. Kalau kesulitan pasti ada ya, apalagi pas perintisan khususnya memberikan kepemahaman kepada masyarakat. Karena masyarakat di sini kan sebagian besar itu untuk wawasan tentang pariwisata kan sedikit ya. Nah, jadi pemahaman yang tadinya perambah menjadi pelestari bahkan menjadi pengelola wisata itu sangat susah. Itu titik pertama kesulitan kami. Datangnya ke masyarakat atau masyarakat istilahnya diajak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin akses jalan. Zaman dulu itu belum ada jalan ke sini. Belum ada. Jadi itu jalannya ke sini itu baru ke sini. Itu akses jalan di zaman dulu, akses jalan, terus khususnya permodalan karena kita swadaya berbentuknya. Kalau ke sini mungkin kalau kesulitan seperti yang dulu sih enggak, mungkin kalau sekarang lebih kita memfokuskan untuk bagaimana floating untuk istilahnya lebih bagus lagi kayak fasilitasnya, istilahnya pemanfaatannya lebih baik lagi dan lain-lain sebagainya. Terus Bu, waktu pembangunan ini buat biayanya kayak emang dari pengelolanya atau misalkan ada dari pihak lain atau dari masyarakat?
Oke, jadi kalau seandainya untuk modal utama itu, modal pertama itu dari perintis, itu dari masyarakat gotong royong lah. Jadi ada kayak gotong royongnya itu macam-macam, ya. Ada yang gotong royong, saya punya uang, ya udah patung, pakai uang. Ada yang nggak punya uang tapi punya kayu, punya bambu, iya. itu ada yang patung juga. Ada yang punya semen dan lain sebagainya, patung juga. Ada yang nggak punya uang, nggak punya material, istilahnya, tapi punya tenaga, pakai tenaga. Nggak punya itu semua tapi punya beras, kasih makannya. Itu seperti itu bentuknya. Jadi kayak dari masyarakat sendiri gitu, Ya, apa yang punya. masyarakat sendiri. Tapi dorongan dari dinas-dinas itu sekarang udah kerasa sama kami. Baik itu dari dinas koperasi, perairan ataupun istilahnya dari TNGC-nya sendiri itu banyak sekali. Sekarang udah mulai banyak gitu. Yang kemarin itu yang sangat-sangat terasa itu akhir tahun 2019 itu kebetulan Pak RK tahun kemarin udah pernah kesini di pertengahan 2019 dan di akhir 2019 beliau memberikan paving block. Paving block buat yang di Parkiran. Oh, yang di parkiran. Yes. Jadi selama curug ini dibangun tuh, apakah ada pencapaian tertinggi gitu prestasi? Oke, kalau untuk prestasi, alhamdulillah memang banyak juga kayak penghargaan khususnya yang terakhir itu desa binaan terbaik, desa binaan Taman Nasional terbaik se-Indonesia, kita juara 1. Kapan itu? Itu di tahun kemarin, di tahun 2018. Kira-kira dalam waktu sebulan tuh ada berapa pengunjung sih yang kira-kira datang ke sini? Oke. Kalau untuk jumlah pengunjung sendiri, kalau untuk bulan sendiri kan naik turun ya. Gimana kita melihat dari bulannya sendiri atau liburnya gitu. Kalau kita dilihat dari tarik istilahnya rata-rata dari setiap bulan itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 bisa masuk. Terus Ibu sekarang ke depannya buat wisata ini teh apa sih harapannya gitu buat wisata ini ke depannya? Jadi kalau harapannya sendiri banyak harapannya untuk Ya, Curug pasti. Cipete ini. Yang pasti harapannya itu Curug Cipete menjadi salah satu wisata yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar area Curug Cipete, bahkan luasnya gitu pasti. Terus kalau untuk ini ya mungkin Curug Cipete bisa lebih maju, bisa lebih meningkatkan pendapatan masyarakat juga di sini. Terus banyak juga fasilitas yang memang memberikan kenyamanan buat tamu, istilahnya ya tamu datang sini bisa puas gitu aja. Kalau buat planning yang belum tercapai mungkin kayak dari fasilitasnya atau apa? Kalau untuk planning sendiri kita insya Allah kita pengen buat glamour camping di sini, ya. Glamping kita insya Allah pengen buat juga. Terus untuk spot selfie kita bakal selfie tematik nanti, mungkin Nambah bisa. Ya kalau sekarang kan spot-spot cuma jebret-jebret Iya, foto. Mungkin kedepannya kita juga ada kostum dan lain-lain sebagainya. Kita pengen ke sana juga. Terus ya manajemen juga lebih baik, gitu aja sih, lebih profesional khususnya. Kalau misalkan kayak ada dari bidang adventure gitu, kayak misalkan buat flying fox kayak gitu, misalkan kayak ada harapannya nggak? Oke, itu kita buat insya Allah kita akan buat satu zona khusus outbound gitu. Kalau sekarang kan baru Ayunan Langit nih yang memang Ayunan Langit, pakai. Nanti kita next bakal atas satu zona yang memang khusus untuk outbound. Gitu. Terus di tempat wisata ini apa sih yang menurut Ibu itu jadi daya tarik pengunjung yang buat jadi ciri khas gitu? Kayak Ikonik ya, ikonik. ya. Ya ikoniknya. Ikoniknya pasti curug. Utama di iya. bawah itu curugnya. Utama. Sebenarnya sih memang kita ada 5 curug. Ada 3 meter, 10 meter, 6 meter, 7 meter sampai yang 25 meter. Tapi yang 25 meter sama yang 6 meter itu di zona rimbakan atau masih memang gitu. Ya gitu. Terus memang airnya masih dipakai konsumsi masyarakat. Lebih banyaknya gitu. Tapi yang memang zona yang menjadi cantiknya Cipete itu di bawahnya. Itu kan ada kolam cinta, ada jembatannya, jembatan asmara juga ada, jembatan cinta juga ada. Kalau nama-namanya itu sendiri diambil kayak Dari mana apa gitu? sih gitu? Itu kreativitas dari kita teman-teman, terus sama arsitekturnya juga. Kayak modelan yang sekarang itu kalau di sini kita nggak ada sinyal tapi kita punya bukit sinyal sendiri. Gitu. Jadi harapan Ibu buat pengunjungnya ke depannya tuh kayak gimana? Kayak
yang ujung-ujunginnya gitu. Oke, harapannya sendiri khususnya buat pengunjung pasti pengen lebih baik lagi, pengen lebih banyak lagi, karena dampak dari bandara pasti akan lebih bagus lagi, aksesnya lagi akan lebih bagus lagi, ya lebih jumlah lebih banyak, tapi kita pun untuk memberikan jasa lebih puas lagi untuk kami, lebih baik lagi dan profesional. Jadi Bu, makasih sekian dari kami, makasih buat informasinya, makasih buat waktunya. Semoga Curug Cipetei makin lebih baik, makin maju. Pokoknya makin baik deh ini. Terima kasih juga udah bisa main di sini. Iya. Bye. Hai guys. Iya iya nggak apa. Kita udah wawancara sama salah satu pengelolanya dan sekarang kita mau lanjut jalan-jalan dan kita mau wawancara salah satu pengunjung yang ada di sini. Ikutin terus ya. Let's go ikuti buat. Langsung ke depanin aja sih. Nah gitu. Namanya apa? Ibu, awalnya warung-warung yang ada di sini tuh dari pihak pengelola apa pihak penduduk lokal? Penduduk kayaknya. Penduduk kelompok. 10 orang. Yang invest gitu. Oh, jadi penduduk lokal invest di sini gitu. Ya. Nah, untuk hasilnya sendiri gimana itu tuh? Ya dibagi hasil. Oh, bagi hasil. Iya. Ada harga yang ditetapkan nggak sama pengelola? Ya enggak sih. Jadi gimana kitanya aja? Iya. Yuk. Gimana harga dari pasarnya gitu. Ibu untuk tempatnya itu sewa? Enggak. Dalkan di sini pengelola warga sini. Oh, Makanya itunya bikinnya tuh kelompok. Itu enggak sewa. Enggak. oh. Ya udah Bu, makasih Bu. Segitu aja dari kami videonya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. See you.